Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Alfari dengan MPM 22753013. Pada kesempatan kali ini di sini ada pembahasan ya teman-teman berkaitan dengan KIS Collab 11.9.3 yang dimana mengambil judul yaitu FLSM Design and Implementation Practice. Pada lab Cisco 11.9.3 ini itu berkaitan erat dengan materi yaitu adalah FLSM yang kepanjangan dari FLSM itu kepanjangan dari variable lag subnet max atau yang biasa kita sebut subnetting teman-teman. Nah, untuk sebelum masuk modul yang sudah tertera di sini, sebagai kajian awal ya teman-teman, subnetting itu apa sih teman-teman? Subnetting itu merupakan jadi subnetting itu bisa kita sebut sebagai pemecahan ataupun pengelompokan ya teman-teman, pengelompokan dari IP address dari sebuah jaringan, yang dimana IP address itu akan digolongkan ataupun dikelompokkan menjadi subnet ataupun subnetworking. Jadi ada sebuah jaringan ya teman-teman, misalnya ada sebuah jaringan di sebuah perusahaan gitu. Nah, dari sebuah perusahaan itu, dari jaringan utama tersebut itu akan dipecah ya teman-teman dengan proses yang namanya subnetting, dipecah menjadi berbagai macam subnetwork. Nah, jadi bisa kita sebut ya teman-teman, subnetting itu merupakan sebuah metode ya. Kalau disederhanakan seperti sebuah metode ataupun sebuah statement yang dimana statement yang bertujuan untuk memperkecil ya teman-teman, untuk memperkecil IP address ataupun di dalam sebuah jaringan dengan tujuan yaitu adalah untuk pengelolaan IP address tersebut agar bisa digunakan secara efisien dan juga secara lebih efektif seperti itu. Nah, di sini sudah ada modul yang akan kita selesaikan, yang akan kita bahas dan yang akan kita ulik ya teman-teman. Nah, di sini di awal modul ini akan ditampilkan sebuah addressing tabel ataupun tabel alamat yang dimana isinya itu memuat device juga interface segala macamnya. Nah, di tabel ini pada akhirnya nanti kita akan isi ya teman-teman, kita akan isi datanya sesuai dengan requirement ataupun persyaratan yang ada pada modul ini, pada modul Cisco 11.9.3 ini. Nah, di sini kita ada objektif yang dimana kita bacakan part pertama, yaitu adalah examine ataupun meneliti the network requirement, persyaratan dari network. Kemudian ada part kedua yaitu adalah design the FLSM addressing schema. Jadi nanti kita akan mengulik ya, kalau kataku mengulik dan juga mendesain ya skema dari FLSM-nya ini. Kemudian part ketiga yaitu ada assign, kita menentukan IP address dari masing-masing device dan juga verifikasi, dan kita juga akan nanti verifikasi connection-nya. Nah, dari modul ini itu ada background teman-teman. Nah, kita baca sama-sama untuk background dari modul 11.9.3 ini. Nah, di sini in this activity you are given /24 prefix 24 network address to use untuk digunakan to design VLSM addressing schema. Jadi based on the set of requirement, you will assign subnet and addressing, configure device, and verify connectivity. Jadi intinya pada lab kali ini Anda ataupun saya disuruh untuk menentukan subnets dan juga address ataupun alamatnya, dan juga pada akhirnya nanti kita akan disuruh untuk mengkonfigurasi dari apa yang kita sudah dapatkan tadi di masing-masing device-nya, dan juga nanti kita disuruh untuk verifikasi konektivitasnya. Nah, kita lanjut, ada instruction yang harus kita selesaikan, instruksi yang harus kita baca dan instruksi yang harus kita simak di sini.
Ada beberapa instruksi ya teman-teman. Nah, di sini ada part pertama. Part pertama ini yaitu adalah examine the network requirement. Jadi kita disuruh untuk meneliti dari persyaratan dari networknya. Kita masuk ke step yang pertama, determine the number of subnet need. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan bukan disuruh ya. Di sini menentukan a number of subnet yang akan digunakan. You will subnet the network address 10.11.48.0/24. Jadi address yang kita akan subnetting ya teman-teman yaitu adalah ini. Address ini dengan prefix 24 ini. The network has the following requirement. Jadi network ini akan mengikuti ini persyaratannya ini. Jadi di sini ada 4 persyaratan ya teman-teman, yang dimana persyaratan yang pertama yaitu ada room 114, room 114 ini 114 LAN will require 14 host IP address. Jadi di room 1114. Nah, room ini tuh room 1114.279 ini tuh menginisialisasikan ini teman-teman, switch-nya. Ini kan ada nih teman namanya. Menginisialisasikan switch dari tipologi jaringan di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, jadi di room 1114 ini akan membutuhkan 14 host IP address. Yang mana ya? Nah, ini membutuhkan 14 host IP address. Kemudian room 279 LAN membutuhkan 30 host IP address. Yang ini teman-teman. Kemudian persyaratan ketiga yaitu ada room 3 di room 313 LAN-nya membutuhkan 6 host IP address. Nih. Kemudian room 407 LAN membutuhkan 60 host IP address. Kemudian di sini ada pertanyaan, how many subnets are need in the network typology? Nah, jadi berapa subnet yang dibutuhkan berdasarkan tipologi sebelah kanan ini teman-teman. Jadi untuk mengetahuinya, untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, kita bisa dilihat di sini kan ada 4 persyaratan kan tadi teman-teman, yang dari mana room 1114 sampai 407 ini membutuhkan host yang berbeda-beda. Nah, ada yang membutuhkan 14, ada yang membutuhkan sampai 60 ini teman-teman. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan saja kalau misalnya dari masing-masing room ini itu membutuhkan subnetting yang berbeda-beda ataupun subnet max yang berbeda-beda, karena kan subnet max itu kan berkaitan erat dengan subnetting ya teman-teman, subnetting IP address agar bisa digunakan secara efektif. Jadi tuh di sini bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau 14 ini, 30 ini, 6 dan 60 ini tuh memiliki subnet mask yang berbeda-beda. Atas dasar apa? Atas dasar dari subnet max 14 ini nanti tuh bisa kita lihat bahwa dari 14 host, maksudnya 14 host ini nanti tuh bisa kita lihat ya teman-teman, subnet mask mana yang cocok untuk yang digunakan yang bisa digunakan untuk 14 host. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan. Sini kita akan coret-coret sedikit bahwa di sini tuh memiliki banyak. Nah, di sini ada satu room 114 ini kan membutuhkan satu subnetting. Kemudian kita ganti warnanya. Kemudian room 279 ini juga membutuhkan satu subnetting. Kemudian
room 312 ini juga membutuhkan satu subnetting. Subnet ini. Dan kemudian room 407 ini juga membutuhkan satu subnetting. Nah, seperti ini. Kita sudah mendapatkan 4 subnetting, teman-teman. Nah, apakah ini cukup? Apakah ini sudah terbaca semua? Jawabannya belum, teman-teman. Karena kan di sini ada router yang dimana router ini tuh menggunakan WAN untuk menghubungkan antara router satu dengan router yang lainnya. Jadi menggunakan koneksi WAN, koneksi yang lebih luas untuk menghubungkan antara router satu dan router lainnya. Dan ini juga membutuhkan yang namanya subnet max tersendiri, teman-teman, dari 4 subnet max yang kita dapatkan tadi. Jadi di sini kita bisa tambahkan satu lagi di bagian routernya. Seperti ini. Coklat. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya how many subnet are needed in the network typology? Jawabannya adalah 5. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, determine, menentukan determine the subnet max information for each subnet. Jadi kita menentukan subnet max informasi dari masing-masing subnet. Dari ini kan kita dapatkan 5 subnet ya, teman-teman. Nah, kita disuruh untuk menentukan subnet max information-nya. Di sini ada 5 poin yang akan kita baca. Nah, kita masuk poin ke A ya, teman-teman. Di sini kita baca keterangannya. Which subnet max will accommodate the number of IP address required for room 1114? How many usable host address will this subnet support? Jadi, how many usable host address will subnetting support? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita butuh bantuan yang namanya tabel IP address ini. Nah, jadi kita butuh yang namanya tabel IP address ini, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang ada di step yang kedua. Nah, kita baca ulang ya, teman-teman. Which subnet max will accommodate the number of IP address required from 114? Jadi kan di room 114 ini tuh membutuhkan 14 host. Nah, subnet mana yang cocok untuk memenuhi 14 host ini? Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Di sini kan di sini ada subnet max. Kemudian ada juga yang perlu kita perhatikan, yaitu ada subnet max dan juga prefix dan juga jumlah hostnya. Nah, di sini kan yang dibutuhkan yaitu adalah 14. Nah, di sini di prefix 28 dengan subnet max dengan akhiran 240 ini, dia tuh bisa menampung ya, teman-teman, bisa menampung host dengan jumlah 14. Jadi terpenuhi dong. Jadi untuk room 1114 ini bisa kita gunakan prefix 28 dengan subnet max 240 ini. Kemudian kita masuk ke poin yang ke B, yaitu which subnet max will accommodate the number of IP address required from room 279. Nah, di room 279 itu kan membutuhkan 30 host IP address. Nah, untuk 30, nah di sini kita bisa mendapatkan yaitu di prefix 127 dengan subnet max akhiran 224. Jadi subnet max yang digunakan itu ada 224 dengan prefixnya 27. Ya,
Ya, jadi jumlah host yang support yaitu ada di 30 ini ya teman-teman ya. Ya. Kemudian masuk ke poin yang ke C, yaitu yang IP address required from for room 312. Nah, untuk 312 tadi persyaratannya yaitu adalah membutuhkan 6 host IP address. Nah, 6 host itu bisa kita dapatkan di sini nih, di prefix 29 dengan subnet mask akhiran 248. Kemudian kita masuk ke poin yang ke D, yaitu which subnet mask will accommodate the number of IP address required from room 407. Nah, untuk 407 itu kan membutuhkan 60 host IP. Nah, jadi kita bisa ambil yang ini teman-teman, yang /26, yang prefix /26 dengan subnet mask akhiran 192. Kemudian masuk ke poin yang ke C, which subnet mask will accommodate the number of IP address required from connection between a branch 1 and branch 2. Branch 1 and branch 2 itu yang mana? Yang ini. Routernya. Antara router 1 dan router 2. Jadi kan router tadi itu membutuhkan 2 ya teman-teman, membutuhkan 2 host, minimal 2 host. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Seharusnya bisa keluar loh di sini. Nah, ini. Tadi itu keluar dikit tuh. Yang serial 0/0/0 dan juga serial 0/0/0. Nah, itu hanya membutuhkan 2 host IP. Nah, kita kembali lagi. Ya, kita masuk ke part yang kedua, teman-teman. Nah, kita masuk ke part yang kedua, yaitu design the FLSM addressing schema. Jadi kita disuruh untuk mendesain. Namun kalau menurutku ini lebih ke mengulik ya teman-teman, mengulik dan mencocokkan dari IP yang diberikan. Nah, di sini ada step yang pertama, yaitu ada divide the IP ini, alamat IP address ini 10.11.48.0/24 network based on the number of hosts per subnet. Jadi di sini tuh kita disuruh untuk sesuai dengan network yang diberikan ini, nanti tuh disuruh untuk untuk mengulik ataupun mencocokkan. Di sini ada mencocokkan dari 5 ya teman-teman, 5 poin di sini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke poin yang pertama saja teman-teman, yang A, use the first subnet to accommodate the largest LAN. Jadi kita disuruh untuk menggunakan subnet yang pertama untuk menyesuaikan dari LAN, the largest LAN. Nah, di sini kita membutuhkan bantuan tambahkan table. Nah, di sini kita membutuhkan table ya teman-teman untuk menampung datanya tadi. Kita masukkan terlebih dahulu untuk ininya, room-roomnya. Waduh. Oh ya, ini nyalanya tuh. Jadi ini tabel ini nanti akan berguna nanti untuk menentukan nilai dari masing-masing subnet ke depannya, teman-teman. Seperti ini saja. Kemudian kita sesuaikan 279, 312, 407. 279
312 407. Di sini ada one. Ya, seperti ini. Nah, kita kembali ke step part yang kedua, yaitu step pertama, poin yang pertama, yaitu use the first subnet to accommodate the ledger slot. Nah, di sini tuh kita hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menentukan, ya teman-teman, menentukan subnet subnet 1 bla 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 sampai subnet berapa itu. Untuk menentukan subnet pertama itu yang mana, kemudian subnet yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu yang mana. Jadi ini kita isi terlebih dahulu ya teman-teman. Oh ya, ini equipmentnya, aduh, empat belas 36 60 14 36 40 60. Kemudian di sini 2 subnet max-nya. Oh iya, jadi untuk subnet max-nya kan tadi sudah kita dapatkan ya dari part sebelumnya. Di sini saya akan tuliskan terlebih dahulu sesuai dengan yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sudah dapatkan nilai dari, kita sudah dapatkan tabel yang berisi nilai dari step yang kedua ya teman-teman, step kedua yang part pertama. Jadi ini tuh sesuai dengan yang ini, nilai ini tuh sesuai dengan yang ada pada ini nih, persyaratan nama step yang kedua yaitu pada part pertama. Nah, kemudian kita balik ke part yang kedua yaitu step yang pertama. Tadi kan kita disuruh untuk menentukan room ya teman-teman, menentukan room itu berada pada subnet keberapa. Jadi untuk menentukan, untuk bisa mengetahui masing-masing subnet ini, room ini itu berada pada subnet keberapa. Jadi kita bisa ambil data dari tabel ini, tabel apa namanya? Tabel IP address ini. Nah, di sini kan di sini kan urut ya teman-teman untuk prefixnya yang dari 24 sampai ke 30. Nah, dari nilai terkecil dari prefix 24 ini kita anggap itu merupakan subnet pertama dari skala 24 sampai 30. Nah, jadi tuh sebenarnya kan masih ada teman-teman yang di atas 24 seperti 23, 22, 21, 20 dan seterusnya. Itu masih ada teman-teman. Namun yang umum digunakan itu yang slash 24 sampai ke bawah ini. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa prefix ini kan sesuai dengan subnet max ini kan sesuai dengan prefix ya teman-teman. Jadi nah, dapat kita simpulkan bahwa kan kita sudah mendapatkan ini ya, subnet max-nya. Nah, menurut dari ini tadi, menurut dari teori yang kita buat tadi, jadi kita sesuaikan saja teman-teman dari mana, dari subnet mana yang nilainya itu lebih kecil. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan kita bisa ambil data yaitu pada room 407 ini kan berada di prefix yang 26 ini. Jadi room yang lainnya itu tidak memiliki ataupun tidak bisa lebih kecil daripada prefix yang 26 ini, yang room 407 ini. Jadi kita tandain saja teman-teman. Di sini untuk warnanya kuning seperti ini. Kita buat tanda. Nah, ini untuk nomor 1.
Ini untuk subnet pertama. Kemudian kita cocokkan lagi. Untuk yang room kedua itu berada di posisi jatuh di /24, yaitu pada room 279. Kan di bawahnya tepat nih teman-teman ya. Jadi yang prefix 27. Room 279 ini kita kasih warna hijau. Nah, hijau ini subnet kedua. Kemudian kita cocokkan lagi sampai selesai. Nah, kemudian kita dapatkan yaitu yang di 40 224 40 yaitu dengan prefix 28, yaitu jatuh pada room 114 warna biru. Dikasih nomor 3. Kemudian sesuai dari data yang ini ya teman-teman, kita bisa dapatkan yang room 312 ini kan yang di 448 nih, prefixnya 29. Nah, untuk yang one-nya itu berada di bawahnya. Jadi yang terakhir itu yang one ini teman-teman, yang keempat itu yang 312 ini. Jadi kita langsung saja. Nah, ini posisi keempat. Jadi yang one ini kita kasih, salah, kita kasih warna ya ini kita kasih kelima. Nah, dari sini kita sudah dapatkan urutan dari subnet max-nya. Jadi kita tinggal lanjutkan, kita kembali lagi ke modulnya teman-teman. Nah, di sini kita ulangi dari step 1 poin yang ke A. Use the first subnet to accommodate the largest LAN. Jadi kita gunakan subnet pertama untuk mengulik ini nilai untuk bisa mendapatkan nilainya dari network 10.11 ini. Ini kita kembali lagi di sini teman-teman. Nah, ini bakal saya copy. Kita membutuhkan satu tabel lagi teman-teman untuk mendefinisikan, untuk menjawab dari step yang kedua tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sudah siapkan untuk satu tabel lagi untuk kita mengisi data dari step 2 tadi. Nah, ini sesuaikan ya teman-teman untuk mananya, IP address-nya. Kita sesuaikan yang ini. Nah, ini sebagai acuan kita teman-teman untuk mendapatkan informasi ke bawahnya. Nah, di sini kita samakan saja untuk ininya antara tabel 1 dengan tabel satunya. Seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, kita samakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini.
Nah, pada tabel yang kedua ini, yaitu pada step yang kedua ini kita akan mengisi sisa kolom yang belum terisi, yaitu pada kolom network, kemudian ada kolom first usable IP address, kemudian ada kolom broadcast. Seperti yang kita ketahui tadi, kita kan sudah mendapatkan untuk nama number ya teman-teman, untuk urutan subnetnya. Nah, di sini untuk urutan pertama yaitu ada di room 407 ini. Nah, kita akan menentukan bagian kolom network address. Nah, untuk network address-nya itu kita bisa ambil dari sini nih teman-teman. Dari 10. Nah, kemudian untuk first usable IP address-nya itu yaitu ada setelah network address itu bisa digunakan sebagai host ya teman-teman, yaitu dibagi satu seperti ini. Nah, untuk kemudian yang broadcast ini ya teman-teman, broadcast ini bisa kita lihat di tabel IP address tadi. Nah, bisa kita lihat dari tabel IP address ini teman-teman. Nah, tadi kan dari room 407 ini kan menggunakan subnet yang memiliki prefix 26 ini ya teman-teman. Jadi dia memiliki 64 yaitu jumlah IP. Namun untuk broadcast dari 64 ini akan kepakai dua ya teman-teman, yaitu untuk broadcast dan juga network. Yang kemudian network kan tadi sudah kita pakai, dan kemudian broadcastnya yaitu pada ini kan dari IP 62 ini untuk host. Jadi satu dipakai untuk broadcast dan satu lagi dipakai untuk network. Nah, network itu yang di bagian awal dan broadcast itu di bagian akhir ya teman-teman. Jadi bisa kita dapatkan dari sini kita bisa dapatkan yaitu seperti ini, kita isi 63 teman-teman. Karena kan host yang tersedia tadi 62. Nah, 2 itu ditambah 2 karena kan kepakai untuk broadcast dan juga untuk network. Jadi kita isi 63 teman-teman. Kemudian kita masuk ke poin yang ke B, use the second subnet to accommodate the second large. Nah, jadi kita ulik ya teman-teman untuk yang ke subnet yang kedua. Nah, subnet yang kedua tadi yang ini teman-teman, yang room 279. Nah, room 279 ini dia punya subnet mesh yaitu 224. Yang dimana 224 itu tadi tuh berprefix itu 27 di sini nih. Nah, dan ini letaknya di bawah 26 ya teman-teman, di bawah prefix di bawah yang sebelumnya. Jadi di sini jumlah IP-nya yaitu adalah 32, kepakai 2 untuk broadcast dan network. Jadi jumlah hostnya yaitu adalah 30. Karena kan jumlah host itu merupakan jumlah IP dikurang 2. Jadi dapat kita simpulkan saja dari 63 ini itu akan mendapatkan 64. Yang atas ding. Seperti ini. Nah, ini kita ganti 64 teman-teman.
Jadi network address itu kan dari awal ini teman-teman, awal IP, dan untuk broadcastnya itu dari di akhir IP ya teman-teman. Jadi di sini first usable dari IP address-nya bisa kita ke 65. Kemudian untuk broadcastnya tadi kan host yang tersedia itu ada 30 ya teman-teman. Ya, hostnya tersedia itu ada 30. Jadi kita tambah saja 30, jadi 95. Jadi kita bisa lihat itu ada di 90. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya teman-teman untuk yang subnet yang kedua. Nah, kita masuk ke subnet yang ketiga, yang dimana yaitu ada di room 114 ini. Dia menggunakan prefix yaitu dia menggunakan subnet mask yaitu 240 akhirannya, yang dimana prefixnya itu adalah 28 ya teman-teman. Yang dimana prefixnya itu adalah 28. Jadi dia memiliki jumlah IP 16, namun dipakai 2 untuk broadcast dan network. Jadinya hanya memiliki hanya memiliki 14 jumlah host. Jadi bisa kita dapatkan di sini teman-teman. Nah, jadi bisa kita dapatkan di sini dari 195 ini kita copy terlebih dahulu. Ini kita tambahkan 1 untuk untuk network address-nya. Kemudian first-nya itu kita tambahkan 1 lagi. Setelah network address itu bisa digunakan sebagai host, yaitu 97. Kemudian di broadcastnya itu akhiran dari prefix ini teman-teman, yaitu kan tadi tersedia 16 host, pakai 2 untuk network address dan juga broadcast, jadi tinggal 14. Nah, ditambah 14, jadi 97 ini ditambah 14, 97 ditambah 14, 107, 111 ya, 97, 107 ya, 111 teman-teman, ya benar 111. 111. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke prefix yang keempat, yaitu pada prefix. Kita masuk ke subnet yang keempat, yaitu pada ini yang room 312 ini. Yang dimana room 312 ini itu menggunakan prefix berapa? Room 312 itu tuh tadi 6 ya teman-teman. Nah, berarti itu bawahnya ini yang menggunakan subnet mask yaitu 248 dan prefixnya itu adalah 29 ini. Yaitu jumlah IP-nya 8 dikurang 2 jadinya 6. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu dari hasil akhirnya tadi. Nah, 312 kan benar kan? Iya. Nah, di sini kita akan tambah 1 untuk networknya, kemudian nah, ini kita tambahkan 1 lagi untuk first usable IP address ataupun hostnya. Kemudian untuk akhirannya itu kita tambahkan 6. Jadi 312 berarti 319. Tambahkan 6. Ya, 319. Oke, oh ya malah nggak kebaca ini ya teman-teman. Tadi tuh sampai ke yang keempat ya teman-teman, fourth subnet. Dan akhirnya kita sampai yang kelima, yaitu use the fifth subnet to accommodate the connection between branch and branch 2. Nah,
Jadi tadi kan mana tadi? Branch-nya tadi kan menggunakan ini ya teman, prefix menggunakan subnet mask akhiran 252 yang dimana itu menggunakan prefix yang terakhir. Ya, yang dimana menggunakan prefix yang terakhir ya teman-teman, yaitu prefix yang ke-30 ini, dan subnetnya dan subnet max-nya yaitu yang ini. Jadi kita langsung saja kembali ke bagian ini, kita ambil data terakhir tadi, kita masukkan sebagai network address, kita tambahkan 1 menjadi 20, network address-nya broadcast-nya mulai dari ini mulai dari 21 dan akhirannya sampai 20 ke 3. 23. Karena kan ditambah 2 ya teman-teman host yang tersedia tadi. 23. Nah, seperti ini. Oke. Kita rapihkan sebentar. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya teman-teman, kita sudah dapatkan data untuk kita balik ke modulnya. Nah, kita sudah selesaikan untuk part kedua, step yang pertama, yang dimana dari required ataupun persyaratan ini akan menghasilkan data ini teman-teman, tabel yang kedua. Ini. Kemudian kita akan lanjut ke step yang berikutnya, yaitu step 2, dokumen the FLSM subnet. The complete the subnet table, listing the subnet description, number of host need and network address for the subnet, the first usable host address and the broadcast address repair until all address are listed. Nah, jadi subnet tabelnya kita sudah selesaikan teman-teman. Subnet tabelnya itu yang ini yang kita buat barusan tadi. Yang ini kita buatlah di sini, kita tambahkan 1 row saja. Kita tambahkan kita insert 1 row. Kita buat di sini supaya lebih jelas. Subnet table. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan ya teman-teman untuk subnet table-nya. Maka kita akan bisa lanjut untuk masuk ke step yang ketiga, part yang kedua, yaitu dokumen the addressing schema. Jadi sini ada 4 poin ya teman-teman, yang dimana poin pertama yaitu adalah assign the first usable IP address to branch 1 for the 2 LAN links and the 1 links. Jadi kita akan mulai untuk mengisi addressing table yang atas ini sesuai dengan IP address dan juga broadcast yang kita sudah dapatkan pada tabel subnet max tadi, sesuai dengan ini teman-teman, sesuai dengan tipologi yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kita mulai saja masuk ke poin yang pertama, poin ke A, yaitu adalah ini nih, assign ataupun memberikan nilai. Isilah the first IP address to branch 1 for the 2 LAN link and the 1 links. Oke. Jadi kita membutuhkan satu tabel lagi untuk mengisi ini teman-teman ya. Jadi kita butuh satu tabel lagi untuk mengisi ini. Saya sudah siapkan satu tabel lagi. Nah, kita ambil biar enak ya teman-teman. Kita ambil tabel subnet table tadi, kita ambil teman-teman.
Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan ya dari yang sudah kita dapatkan tadi ke kita mengisi addressing tabel. Oh ya, ini belum tak isi lagi. Kita sesuaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita bisa isi. Teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari tipologinya terlebih dahulu. Nah, kita kan disuruh untuk mengisi yaitu yang pertama branch 1. Nah, branch 1 ini tuh koneksinya tuh dari mana ke mana saja. Nah, branch 1 ini kan koneksinya dari room 114 dan juga room 279. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Untuk interface yang nah ini nih untuk flash yang terlibat itu yang mana. Nah ini untuk gigabit ethernet 0/0 kita terlebih dahulu. Nah jadi kan di branch 1 tadi itu tuh bisa kita lihat branch 1 ini tuh terhubung kemana saja. Nah di sini kan bisa kita lihat yaitu ada di room 114 dan juga room 274. Nah kita bisa lihat interface-nya teman-teman di sini. Nah ini dari gigabit ethernet 0/0 ke gigabit ethernet 0/0 ke gigabit ethernet 0/1. Jadi kita bisa isi terlebih dahulu untuk tabel addressing-nya, yaitu gigabit ethernet 0/0 ke room 1. Itu kita bisa ambil yang ini teman-teman. First kita masukkan ke sini seperti ini. Kemudian subnet max-nya kita bisa dapatkan yang ini. Kemudian gigabit ethernet 0/1 ini kehubungnya kemana? Kita bisa lihat di tipologinya teman-teman. Kita lihat di ya, jadi untuk gigabit ethernet 0/0 itu 0/1 itu masuknya kehubungnya ke room 279 ya teman-teman. Jadi kita bisa isikan di sini. Sesuai dengan room 279. First IP address-nya kita copy terlebih dahulu, kemudian kita masukkan. Kemudian kita ambil subnet mask-nya yang ini, kita masukkan seperti ini. Kemudian yang serial 0/0/0 ini kan kehubungnya tuh ke ini teman-teman. Ya, serial 0/0/0 itu kan kehubungnya ke router sebelahnya. Jadi kita ambil yang ini saja. Kita ambil yang ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan dan kita ambil yang ini. Aduh. Kita subnet-nya kita ambil yang ini. Nah, ini untuk branch 1 kita sudah dapatkan nilainya. Kemudian kita masuk kembali ke sini terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke poin ke B, yaitu assign the first usable IP address to branch 2 for the two LAN links and assign the last usable IP and assign the last usable IP address for the one link. Oke. Jadi kita akan masukkan nilainya. Untuk khusus untuk one itu kita ambil host kedua.
Ya nanti kita jelaskan nanti seiring dengan berjalannya waktu. Nah, gigabit branch 2 ini kehubungnya kemana saja teman-teman? Bisa kita lihat di sini. Branch 2 ini kehubungnya ke room 312 dengan room 312 dengan room 407. Nah, kita bisa lihat interface-nya di sini, yaitu di gigabit Ethernet 0/0 ke 312. Jadi kita ambil saja di sini 312 first host seperti ini. Seperti ini kita kopikan di sini, kita paste. Kemudian untuk subnet max-nya kita bisa dapatkan ini. Kita pastekan di sini. Salah. Ya. Ini. Kemudian yang gigabit Ethernet 0/0 tadi jelas ke 407 ini teman-teman. Nah, yang ke atas ini 407. Jadi 407 kita lihat di sini. Iya. Kemudian ininya bisa kita lihat seperti ini. Nah, khusus untuk serial 0/0 tadi kan yang di branch 1 kan sudah diambil toh yang ini. Nah, jadi kita ambil ya teman-teman, tadi kan di modulnya tadi disuruh ambil untuk host terakhir. Nah, di sini di bagian one itu kan menyediakan membutuhkan 2 host ya teman-teman. Satu sudah kita dapatkan tadi yang di satu di ini di akhiran 2121. Kemudian kita membutuhkan 1 host lagi. Nah, di mana hostnya? Yaitu di antara 120 sampai 123. Nah, 120 itu untuk network address, jadi tidak bisa dipakai. Kemudian 123 untuk broadcast, jadi tidak bisa dipakai. Sisa 2, yaitu 121 dan juga 122. Nah, 121 ini sudah dipakai untuk branch yang pertama. Jadi jawabannya yaitu adalah di 122. Seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi kita masukkan ini teman-teman untuk bagian serial branch yang ini ya, yang branch 2 ini di serialnya. Dan kita bisa dapatkan subnet max-nya seperti ini. Kemudian kita pergi ke sini. Kita masuk ke poin yang kecil ya teman-teman. Assign the second usable IP address to the switch. Nah, jadi kita suruh assign ya teman-teman dari masing-masing switch. Nah, switch yang pertama tadi tuh kita ambil yang ini teman-teman, yang switch yang pertama mana tadi? Switch yang pertama yaitu ada room 114. Yang room 114 ini terhubungnya ke gigabit Ethernet 0/1 ya. Ya, gigabit Ethernet 0/1. Jadi untuk room 114 bisa kita dapatkan IP address-nya yaitu pada tabel subnet tabel ini, yaitu pada room 114 juga. Nah, yaitu pada first yang tadi kan yang ini kan sudah kita dapatkan. Ini kan sudah kita tempatkan di branch 1 ya, di gigabit Ethernet 0/0. Nah, kita bisa di sini dan kita tambahkan nilainya menjadi 98. Karena kan untuk yang 97 itu sudah terpakai untuk yang gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita subnet max-nya kita bisa dapatkan dari sini. Nah, untuk gateway-nya itu bisa kita ambil dari sini teman-teman. Dan kita tambahkan 1.
99. Nah, sebenarnya gateway itu apa sih, teman-teman? Gateway itu sebenarnya merupakan gerbang ya, gerbang antara subnet satu dengan subnet lainnya. Jadi, untuk penghubung, untuk bisa terhubung ataupun bisa komunikasi yaitu melalui gerbang. Nah, gerbang itu bisa kita pilih dari host tadi. Gerbangnya itu, gateway-nya itu mau diambil dari IP berapa? Dalam tanda kutip masih di dalam room, di dalam host tadi. Jadi kita ambil yang 99 ini saja, teman-teman. Kemudian kita masuk ke room yang 279. 279 ini bisa kita dapatkan di sini first IP address-nya. Kemudian kita tambahkan 1. Kemudian kita bisa dapatkan nilai subnet max-nya dan gateway-nya. Gateway-nya bisa kita ambil dari sini, yaitu 7. Nah, kemudian yang VLAN 3, yang room 312 ini kita dapatkan ini. Aduh, salah pencet. Seperti ini kita bisa dapatkan untuk subnet max-nya, dan juga kita broadcast-nya bisa kita dapatkan seperti ini. Kita tambahkan 1 nilainya. Kemudian untuk room yang terakhir, untuk switch yang terakhir yaitu 417. Nah, 417 ini kita bisa dapatkan IP address-nya yaitu ini. Kemudian kita tempelkan saja. Kemudian kita bisa dapatkan subnet max-nya. Kemudian kita bisa dapatkan gateway-nya yaitu 2. Oh, ini belum kita tambahkan, teman-teman. Ini jadi 2. Jangan sampai typo. Ya, jadi ini 2, ini 3. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Kita masuk ke poin yang keempat, yang terakhir ya, teman-teman. Assign the last usable IP address to the host. Oke. Jadi di sini untuk room ya bisa kita lihat ya, teman-teman, yaitu untuk room 1114 ini terhubung ke PC A, kemudian room 279 ini ke PC B, kemudian room 312 ini ke PC C, dan room 407 ini ke PC D. Nah, kita bisa lihat di sini interface-nya. Ya, fast Ethernet. Ya, jadi kita masuk ke sini. Untuk PC A itu kita bisa dapatkan nilai IP address-nya yaitu di room 1114 seperti ini. Seperti ini. Oh iya, teman-teman, untuk ke default gateway-nya itu ada kesalahan ya, teman-teman. Jadi untuk default gateway-nya itu tuh mengikuti yang atas ini, mengikuti first ya, teman-teman. Mengikuti host pertama. Gerbangnya itu mengikuti host pertama. Jadi kita ganti saja. Enam puluh lima kan 65, 66, 113. Kenapa nggak ditambah 1?
Nah, seperti ini. Tadi juga ada beberapa kekeliruan. Sepertinya sudah lelah ini. Kemudian kita masuk kembali ke PCA tadi. Nah, di PCA ini kita bisa mendapatkan IP address-nya sesuai dengan yang tertera di ini teman-teman, subnet table ini. Kemudian untuk default gateway-nya kita bisa lihat di sini. Dan default gateway-nya kita bisa ambil karena kan ini connect dengan yang ini ya teman-teman, G010 ini tadi. Seperti ini. Nah, kita masuk ke PC yang ke B. PC yang ke B itu connect dengan ini 279. Jadi kita bisa ambil yang ini teman-teman. Gateway-nya dan ininya kita bisa ambil yang ini. Kemudian untuk PC yang ke C itu kita connect dengan yang 312. Coba kita cek lagi. 312 PC C ya benar. 312 kita bisa mendapatkan ini. Kemudian kita bisa dapatkan ini ya. Kemudian ini kita ikut yang ini. Nah, kemudian untuk PC ya terakhir yaitu PC yang gede. Itu 412. Seperti ini dan kita bisa dapatkan gateway-nya seperti ini. Dan ininya ikut yang ini. Oke. Oke, baik, lengkap sudah teman-teman untuk tabel yang keempat. Jadi kita untuk step yang ketiga, dokumen the addressing schema ini sudah selesai untuk tabelnya. Tabelnya sudah kita isi teman-teman, tinggal kita saatnya kita konfigurasi yaitu di part ketiga. Nah, di part ketiga ini most IP address device and verify connectivity. Jadi kita most ini ada penjelasannya teman-teman, ada narasinya. Most of the IP addressing is already configured on this network. Implements the following step to complete addressing the configuration. Jadi kita kan kita sudah mendapatkan table ini ya teman-teman, table IP address-nya, table address-nya. Jadi kita tinggal konfigurasi sesuai dengan tabel yang kita miliki. Jadi kita di sini untuk kita disuruh untuk konfigurasi branch ya teman-teman. Branch 1 kita disuruh konfigurasi. Ini kita masuk ke menu CLE, kemudian kita enable. Kemudian kita masuk config. Terminal. Kemudian kita masukkan ini ya. Kita masukkan interface-nya ya teman-teman, untuk gigabit Ethernet berapa seperti itu. Gigabit Ethernet 0/0 sesuai dengan table ini teman-teman. Sesuai dengan table ini. Gigabit Ethernet 0/0, IP address-nya ini, subnet-nya ini, kemudian sampai ke branch yang kedua ini. Kita config satu persatu. IP address kita ambil nilainya dari sini. Seperti ini. Nah, kita pastekan, kemudian
IP address 124 ya. Kemudian kita bisa dapatkan subnet max-nya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita config, kita shutdown terlebih dahulu. Shutdown. Kemudian kita masukkan untuk kita exit terlebih dahulu. Kemudian gigabit internet 0/1 and then IP address kita kasih sesuai dengan yang ini teman-teman. Dan subnet mask-nya kita sesuaikan. Kemudian shutdown. Dan kita exit. Jadi seperti ini. Nah, kita kembali ke sini teman-teman. Nah, sekarang untuk branch-nya ini sudah terhubung ya teman-teman. Dari room ini sudah bisa terhubung. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, configure IP address on the room 312 switch including the default gateway. Jadi kita masuk ke room 312 ini. Nah, kita sudah masuk ke room 312. Nah, di sini langsung dikonfigurasi saja teman-teman. Terminal. Kemudian kita interface VLAN 1. Kemudian kita IP address-nya kita masukkan sesuai dengan yang di sini. Kita kopikan VLAN 1 ini. Dengan gateway-nya jangan lupa. Seperti ini. Kemudian kita shutdown. Nah, kemudian kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ini teman-teman ya, configure untuk default gateway-nya. IP default gateway-nya kita ambil dari VLAN 1 teman-teman, yang ini.
Ya, kita pastekan saja dan kita enter. Nah, seperti itu. Kembali ke sini teman-teman. Nah, kita configure yang IP addressing ini ya untuk PCD ya teman-teman. PCD. Nah, kita konfigurasi dulu IP address-nya, yaitu sesuai dengan PCD tadi. Dan ini yang C, PC itu 118. Udah PCB. PCB 92. Seperti ini. Nah, kita copy ini seperti ini. Dua, kemudian kita ini itu 255. Kemudian default gateway-nya ini. Itu result. Room 312 kan.
IP default gateway-nya. Kita cek result terlebih dahulu. Oke, IP address-nya VLAN 1 dari gitu. Oke, jadi tadi ada salah ini nih, salah masukin, salah konfigurasi teman-teman tadi. Jadi kita interface VLAN 1 IP address room 312, ininya IP address-nya master sama subnet max-nya 312. Ini seperti itu. Kemudian no shutdown, exit lagi. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tadi ada sedikit kesalahan ya teman-teman di pemasukan ininya, IP address sama subnet mask dan juga default gateway-nya. Jadinya tadi tidak correct 100%. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini sudah correct teman-teman ya, correct semua. Berarti tidak ada kesalahan di sini. Jadi saatnya kita untuk pamit. Sebelum pamit kita akan coba untuk ping ya teman-teman. Di sini you're only branch 1 room 312 NPD. However, you should be able to ping ever IP address in the addressing table. Oke. Jadi kita coba untuk ping ya teman-teman di BCD saja. Oke. Oh iya, kita bisa ping ya teman-teman lewat PCD ini. Coba kita ping IP dari ini gigabit ethernet 0/0. Apakah nge-replace? Berarti connect teman-teman, bisa. Kemudian kita coba ping yang ini tadi, branch 1, kemudian PCD ya. Kita coba ping random ya teman-teman. Di sini kita coba ping yang ini.
tidak bisa, nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngeping karena kan dia di luar dari subnet max-nya tadi. Jadi masih kita kalau mau ngeping itu, oh ya berarti bisa. Berarti ini kan di luar dari subnet max-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngeping yang ini, itu harus keluar dari gerbang terlebih dahulu, baru bisa nanti nge-replace. Karena kan di luar gerbang, di luar subnet max yang ada gitu. Kemudian kita coba ping yang lainnya. Ini kan tadi di ini ya, yang room 407. Coba kita ping yang room 407 ini teman-teman. Ini akan langsung replace. Mana 407? 407 ini dia. Aduh, coba kita ping. Take swing up dan ya dia akan keluar terlebih dahulu, baru nanti bisa terping ya teman-teman. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Untuk resultnya juga sudah 100% dan kita sudah coba ping tadi, dan ada yang ya bisa teman-teman bisa, dan ya berhasil untuk ping tadi. Dan saya pamit undur diri apabila dalam menjelaskan ada kesalahan atau dalam menjelaskan ada ketidaktepatan dalam menjelaskan sebuah materi ataupun menjelaskan sebuah yang ada pada modul ini, hal apapun itu, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.